Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Listiani dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis 2018 Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 2 laporan posisi keuangan dari buku Memahami Laporan Posisi Keuangan edisi ke-9 karya Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya nanti ada salah kata dan perbuatan serta adanya kesalahan dalam penyampaian informasi, karena pada saat ini pun saya masih dalam tahap belajar. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai aset. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Liabilitas adalah apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar atau klaim atas aset. Liabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah liabilitas lancar. Yang kedua adalah pajak penghasilan federal tangguhan. Liabilitas lancar, liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Liabilitas lancar meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Akun ini akan dihapus ketika tagihan telah dibayar. Proses operasi perusahaan yang berkelanjutan menghasilkan secara spontan utang usaha yang meningkatkan atau menurunkan bergantung pada kebijakan kredit yang tersedia bagi perusahaan dari pemasokannya, kondisi ekonomi dan sifat alami siklus operasi bisnis perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promise terhadap pemasok atau institusi keuangan. Yang ketiga adalah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Ketika perusahaan memiliki obligasi, hipotek atau bentuk liabilitas jangka panjang yang beredar lainnya, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Yang keempat adalah liabilitas akrual. Liabilitas akrual berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas sesungguhnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Yang kelima adalah pendapatan tak dihasilkan atau kredit petangguhan. Perusahaan yang dibayar di muka atas jasa produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Akun ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Jumlah akun ini akan ditransfer ke akun pendapatan ketika jasa dilakukan atau produk dikirimkan seperti yang disyaratkan oleh konsep akuntansi pemadanan. Selanjutnya adalah pajak penghasilan federal tangguhan. Hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang diperoleh. Kebanyakan perusahaan menggunakan satu set peraturan untuk menghitung beban pajak penghasilan yang dibayarkan ke IRS atau Dirjen Pajak AS dan satu set lain untuk menghitung penghasilan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Tujuannya adalah memanfaatkan semua pajak tangguhan yang tersedia untuk mengurangi pembayaran pajak yang sesungguhnya, sambil memperlihatkan jumlah tertinggi yang mungkin penghasilan bersih yang dilaporkan. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode depresiasi dipercepat untuk menghitung penghasilan kena pajak dan metode garis lurus untuk tujuan pelaporan. Dampaknya adalah mengakui beban depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal dari masa manfaat aset untuk perhitungan pajak. Pajak penghasilan federal tangguhan meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban dengan jatuh tempo di atas 1 tahun, dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Kategori ini meliputi kewajiban berupa obligasi, utang wesel jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut list, liabilitas pensiun, dan garansi jangka panjang. Liabilitas jangka panjang meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kewajiban lease modal. Jenis perjanjian leasing yang umum digunakan adalah lease modal. Lease modal hakikatnya adalah membeli bukan menyewa. Yang kedua adalah tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun. Akun liabilitas lain seperti pensiun dan kewajiban tunjangan pasca penghentian kerja dapat muncul pada bagian liabilitas di laporan posisi keuangan.
Yang kedua adalah komitmen dan kontingensi. Komitmen merujuk pada perjanjian kontrak yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan di masa depan. Sedangkan kontingensi merujuk pada potensi liabilitas perusahaan seperti perintah pembayaran atas kerusakan yang dinilai di depan pengadilan. Yang ketiga adalah sekuritas hibrida. Beberapa perusahaan memiliki saham preferen yang memandatkan untuk dapat ditebus yang beredar. Sekuritas memiliki karakteristik baik sebagai liabilitas maupun ekuitas. Instrumen keuangan ini disebut sebagai saham preferen. Tetapi perusahaan yang menerbitkannya harus menghentikan lembar saham ini pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jadi sebenarnya ini adalah liabilitas. Selanjutnya adalah ekuitas pemegang saham. Kepentingan pemilik di perusahaan disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan atau ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurangi liabilitas. Para pemilik menanggung resiko terbesar karena klaim mereka adalah lebih rendah dibandingkan kreditor ketika terjadi likuidasi. Tetapi para pemilik juga mendapatkan manfaat dari imbalan atas perusahaan yang sukses. Ekuitas pemegang saham meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah saham biasa. Para pemegang saham biasa biasanya tidak menerima pengembalian tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Dividen atas saham biasanya dinyatakan menurut diskresi Dewan Direktur perusahaan. Lebih lanjut, para pemegang saham mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham melalui potensi apresiasi harga atau kebalikannya dapat terjadi jika harga saham turun. Jumlah yang didaftarkan pada akun saham biasanya didasarkan pada nilai pari atau nilai yang dinyatakan ketika saham diterbitkan. Nilai pari atau nilai yang dinyatakan biasanya tidak memuat hubungan dengan nilai pasar sesungguhnya, tetapi dengan harga dasar yang di bawah itu saham tidak dapat dijual pada saat penerbitan. Yang kedua adalah modal disetor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah yang dengannya harga jual asli lembar saham melebihi nilai pari. Akun modal disetor ditambah tidak dipengaruhi oleh perubahan harga yang diakibatkan oleh perdagangan saham yang mengikuti penerbitan aslinya. Yang ketiga adalah saldo laba. Jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak dirinya berdiri dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Saldo laba merupakan dana yang dipilih perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke operasi perusahaan, bukan untuk membayar para pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang terakhir adalah aset ekuitas lain. Ada akun lain yang dapat muncul pada bagian ekuitas selain akun ekuitas pemegang saham. Akun ini meliputi yang pertama saham preferen. Biasanya mengandung pembayaran dividen tetap tahunan tetapi tidak memiliki hak suara. Yang kedua adalah akumulasi penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga adalah saham treasury atau lembar saham perusahaan tertentu yang dibeli kembali oleh perusahaan bersangkutan dan tidak dihentikan masa berlakunya. Sekian penjelasan saya mengenai liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.